Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iga Maharani Syafira Kelana Simbolon. NPM saya adalah 2408260211. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang blok embryologi and genetik, di mana materi mind map saya kali ini membawa tentang proses fertilisasi atau pembuahan, di mana itu sendiri dimulai dari kapasitasi sperma. Di mana kapasitasi sperma ini sendiri adalah proses awal yang penting bagi sperma. Kapasitasi sperma terjadi di saluran reproduksi wanita, di mana sperma mengalami perubahan fisiologis yang penting untuk meningkatkan kemampuannya membuahi sel telur. Selama proses ini, membran sperma menjadi lebih permeabel terhadap ion kalsium yang meningkatkan motilitas sperma. Sperma yang telah mengalami kapasitasi menjadi lebih aktif dan siap untuk menembus zona pellucida, lapisan pelindung sel telur, di mana gambarnya kita dapat lihat dari gambar berikut. Selanjutnya ada penetrasi lapisan sel telur, di mana ini adalah proses penetrasi yang kompleks. Untuk mencapai sel telur, sperma harus menembus beberapa lapisan pelindung, yaitu corona radiata dan zona pellucida. Corona radiata adalah lapisan sel pelindung luar, sedangkan zona pellucida itu sendiri adalah lapisan glikoprotein yang melindungi ovum. Sperma melepaskan enzim akrosom yang berfungsi menghancurkan zona pellucida, memungkinkan satu sperma untuk berhasil menembus dan menyentuh membran ovum. Di mana kita dapat melihat dari gambar berikut yang ada beberapa bagian, ada akrosom, zona pellucida, membran plasma, inti sel telur, inti sperma, dan corona radiata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktivasi sel telur dan penyelesaian meiosis 2. Ini adalah tahapan akhir dari fertilisasi. Setelah penetrasi sperma, ovum menyelesaikan pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan ovum matang dan badan kutub. Inti sperma dan inti ovum mulai mendekat satu sama lain yang kita dapat lihat dari gambar berikut. Inti sel telur dan inti sperma mendekat satu sama lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelahan zigot dan perjalanan ke rahim. Proses ini juga adalah proses perkembangan awal zigot. Zigot mulai mengalami pembelahan mitosis menjadi 2, 4, 8, dan 16 sel yang membentuk morula, di mana kita lihat dari gambar berikut. Kemudian morula kemudian berkembang menjadi blastokista yang siap untuk proses implantasi di rahim. Selanjutnya, implantasi biasanya terjadi sekitar 5-7 hari setelah fertilisasi, menandai awal dari proses kehamilan yang lebih lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pergerakan sperma menuju sel telur. Sperma bergerak menuju sel telur dengan menggunakan ekornya yang flagel yang berfungsi untuk berenang. Proses ini juga dibantu untuk kontraksi otot uterus dan tuba fallopi yang membantu mengarahkan sperma ke lokasi yang tepat, di mana sperma itu sendiri ada beberapa bagian. Ada kepala, bagian tengah, ekor atau flagellum. Sedangkan bagian kepala itu ada centriole, nukleus, dan akrosom. Sedangkan bagian tengah itu adalah mitokondria, dan yang bagian ekor ini disebut juga dengan aksonem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi membran sperma dan sel telur, di mana proses ini adalah proses fusi yang krusial. Setelah sperma berhasil masuk ke dalam sel telur, membran ovum mengalami reaksi kortikal yang mencegah sperma lain untuk masuk, dikenal sebagai blok polispermi. Inti sperma kemudian masuk ke dalam sitoplasma ovum, memulai proses penyatuan genetik antara kedua sel. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyatuan inti atau singami, di mana proses ini adalah proses pembentukan zigot. Pada tahap ini, inti haploid sperma yang 23 kromosom bertemu dengan inti haploid ovum yang juga 23 kromosom. Penyatuan ini menghasilkan zigot diploid 46 kromosom yang merupakan sel pertama dari individu baru yang akan berkembang. Kita dapat melihatnya dari gambar berikut. Baiklah, kesimpulan dari mind map saya kali ini adalah fertilisasi adalah proses yang kompleks yang melibatkan banyak tahapan untuk memastikan terbentuknya zigot yang sehat. Jika proses ini berhasil, zigot akan berkembang menjadi embrio dan terus tumbuh hingga menjadi janin, yang merupakan langkah awal dari perkembangan kehidupan baru.
Adapun referensi yang saya dapat dari mind map saya di sini adalah dari yang pertama dari modul sistem reproduksi manusia dan hewan, yang kedua ada fisiologis tubuh manusia, yang ketiga ada embriologi manusia dalam perspektif Al-Quran. Baiklah, sekian presentasi mind map yang saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.